Enggak, aku ganggu ya, wes. Trek sih ya. Wes. Menulis naskah. Ya, dalam bentuk apapun, desain, fotografi, videografi, dan lain-lainnya, karena suatu saat ketika kalian meninggal, kalian akan terus dikenang karena karya-karya terbaik kalian. Seperti itu. Hal apa saja yang harus disiapkan sebelum membuat film? Penentuan ide film sama peralatan yang dibutuhkan. Satu lagi sama lokasi yang tempat untuk tag film itu. Yang pertama itu membuat sinopsis atau skrip ya untuk filmnya, dan juga mempersiapkan peralatan seperti kamera, lighting, gimbal, tripod, dan lain. Niat penting. Sama budget. Ya, uang harus disiapkan, alat, terus setelah itu skrip atau naskah sama talent. Kamera, gimbal. Berapa budget dalam pembuatan film? Budget pembuatan film itu berjut-jut atau berjuta-juta. Tapi kalau semisal film itu pendek atau biasa, mungkin nggak sampai berjut-jut, tapi ya lumayan besar. Sekitar kemungkinan kalau film layar lebar bisa sampai ratusan juta, kalau film-film biasa gitu mungkin 5, 10, 20 gitu. Tergantung konsep filmnya juga, kayak film pendek atau film panjang, juga jangka jarak waktunya bikin filmnya juga. Tergantung, bisa tanpa budget atau gratis, bisa sampai miliaran tergantung filmnya. Kisaran 2-3 miliar tergantung film yang akan dibuat. Budget, tergantung 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 film apa yang dibuat. Teknik yang umum digunakan dalam pengambilan scene video. Biasanya ya stabil, terus panning atau terus zooming. Meneng kira, masa kakek pola, menengnya aman. Biasanya dipakai itu teknik panning, moving, sama tilting. Itu yang pernah saya lihat di beberapa film, karena itu yang bikin film itu kayak serasa ada nyawanya gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan para penonton dan filmnya gitu. Yang jelas pasti ada unsur kamera movement, ya biasanya panning atau zoom out, zoom in, tergantung dari scene videonya seperti apa. Kendala saat tag film apa aja? Kendala yang pernah saya bikin video klip atau film itu cuaca ya. Kadang cuaca ini bikin juga kendala, karena biasanya mari panas, setelah habis panas, setelah itu tiba-tiba mendung, hujan. Itu yang bikin kendala yang kita tidak bisa menghilangkan, karena itu sudah Tuhan yang menentukan. Sama apalagi ya, kalau klien sih biasanya di tempat-tempat mistis ini kadang klien ini kadang kesurupan. Nah, ini kita harus menyiapkan paranormal atau dukun yang bisa menghilangkan kemistisan kesurupan klien tersebut. Apalagi ya yang terakhir mungkin di alat. Biasanya alat itu harus kita prepare bener-bener, karena alat ini sangat penting. Semisal kita mau take atau shoot film di daerah jauh ya, atau daerah pedalaman, kalau kita nggak prepare alat tersebut atau baterai, memori, dan lain-lainnya, pasti kita akan gagal membuat film tersebut, alias mengulangi kembali. Ya pasti banyak cut ya, kalau ganti scene itu kadang lupa sama dialognya, atau belibet pas ngomong, sama kurang ekspresinya kurang pas sama perannya gitu. Edit video, pengeditan video, pengambilan shoot, angle, Tidak hafal skrip, terus kurang mendalami peran, baterai habis, sama gangguan suara dari luar.
mirrorless bisa, dan kalau lensanya itu bisa kit, fix, ya tergantung juga. Untuk kameranya biasanya mirrorless karena bisa untuk video ketahanannya lebih bagus. Lensanya biasanya kit ya, untuk elektabilitas fleksibilitas. Kamera DSLR atau mirrorless, lensanya itu lensa fix atau lensa kit. Mirrorless DSLR, lensa kit, fix. Untuk saat ini banyak orang pakai mirrorless atau DSLR. Itu yang kenapa orang pakai itu, mungkin itu lebih ringan, lebih gampang dibawa, lebih harganya ya enggak ya mahal, tapi bisalah untuk sebuah film beli seperti itu, atau kalau sekarang kan biasanya sewa. Nah, kalau kamera mungkin sekelasnya kalau bisa full frame, kalau ada full frame. Kalau lensa biasanya pakai lensa fix sama lensa kit seperti itu. Bagian tersulit saat pembuatan film. Bagian tersulit saat pembuatan film. Editing. Sulit, editing wangel pol. Kesulitannya itu biasanya pengambilan scene-nya dan editingnya juga. Mungkin menurut saya bagian tersulit saat membuat film itu di bagian penulisan naskah, karena butuh kreativitas yang sangat banyak. Bagian tersulit itu menyatukan semua bagian yang berbeda sehingga bekerja untuk membuat sebuah film. Bagian tersulit itu menyatukan semua bagian yang berbeda sehingga bekerja untuk membuat sebuah film. Film apa yang Anda sukai yang menginspirasi Anda terjun dalam dunia videografi? Yang pertama genre humor. Itu dulu kalau saya boleh cerita, itu saya sering lihat film Warkop DKI atau Dono Kasino Intro yang menginspirasi saya. Meskipun film itu lama tapi bikin ketawa. Yang kedua film action. Film action ini kenapa? Karena film action ini angle-nya itu sangat banyak sekali dan sangat asik sekali, sama editingnya itu yang bikin saya melihat film itu action sama humor atau lelucon gitu. Romance and balance, karena banyak inspirasi yang saya petik. Genre yang saya sukai adalah genre drama, karena terkadang ada yang menginspirasi dan ada pesan yang tersampaikan dalam film tersebut. Genre film drama romantis. Film yang saya sukai dokumenter, terus apa ya, drama gitu. Indie. Ceritakan pengalaman Anda saat pembuatan film. Saya pernah membuat film horor ya. Pengalaman yang saya alami itu pas syuting banyak kejadian-kejadian aneh, seperti tiba-tiba ada lensa atau tas lensa yang hilang, terus panah atau properti dalam film itu terbang, terus ada kejadian kesurupan seperti itu. Mungkin tempatnya juga memang angker, makanya dibuat film horor. Pengalaman saya syuting film itu saat tugas sekolah bahasa Inggris, itu terkendala bahasa. Terus pada saat pada saat syuting saya tidak hafal dialognya, jadi begitu pengalaman saya, susah. Lebih ke seru, bisa berkolaborasi sama banyak orang. Membuat film itu tugas bahasa Inggris, jadi bahasanya itu belibet sama kurang lanyah gitu loh pas ngomong bahasa Inggris itu, sama banyak cut dan banyak bocornya tuh. Sulit, pasrah. Sing apa ini? Sing buruk apa sing baik? Semua wes. Oh, semua. Sing teko buruk ya. Buruk iku kak maring-maring ya filmnya. Ke problem tok wis pokok.
lek sing baik semua terplanning dengan sangat-sangat wah, tadi hasilnya ya wah anjing pol. Pengalaman saya kalau membuat film ini di masa kuliah, jadi tugas kuliah. Kalau baru-baru kemarin ini saya pernah sama tim Otak Lensa bikin video klip, yaitu video klipnya Sang Aang atau Mas Aang. Itu pengalaman pertama yang terkesan adalah saya merasa apa ya istilahnya, merasa bahagia, merasa bangga karena bisa bikin video klip orang di Pasuruan idola saya, Mas Aang. Jadi bangga saya dengan tim adalah kita bisa menjadi apa ya, orang di balik layar video klip tersebut. Yang pengalaman ya? Bukan ya? Pengalaman kenapa? Pengalaman saat membuat film. Yang kedua, pengalaman bikin film itu kita bertemu orang-orang yang baru. Kita juga bertemu artis namanya Den Basito. Itu pengalaman yang sangat istimewa karena kenapa ya? Karena kita itu bisa langsung ketemu sama orang-orang yang belum pernah kita jumpai. Jadi banyak karakter orang, ono sing ngamuan, ono sing luwes, ono sing cemberut dan lain-lainnya. Itulah pengalaman yang sangat asik. Oh tiba orang-orang itu lucu-lucu, unik-unik dan aneh-aneh gitu. Pengalaman yang ketiga apa ya? Ini sih lebih ke finishing, karena kita membuat film ini adalah karya yang mana kita peruntukkan untuk masyarakat, untuk penonton, sebagaimana ini adalah hasil saya dan tim yang mana karya itu sangat apa ya, istilahnya itu penting. Contoh kasarnya gini, orang itu akan teringat terus ketika mati karena ada karyanya. Contoh seorang Gus Dur itu kenapa kok banyak dikenal, karena karya Gus Dur banyak, semisal banyak karya bukunya, karena karya puisinya dan lain-lainnya, ataupun karya seni yang lain, fotografer yang lain, ataupun orang-orang seniman yang lain, itu biasanya orang itu teringat terus karena karyanya. Makanya kalau bisa buat para penonton sekarang teruslah berkarya dalam bentuk apapun, desain, fotografi, videografi dan lain-lainnya, karena suatu saat ketika kalian meninggal, kalian akan terus dikenang karena karya-karya terbaik kalian. Seperti itu. Sudah? Oke, terima kasih. Kan